warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita sampai di rumah Allah yang barokah ini dengan tujuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita bacakan ini Allah ijabah, Allah sampaikan kepada beliau dan kita semua yang telah membacakan sepotong doa tersebut, mudah-mudahan disafaatkannya kita kelak di hari kiamat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai khutbah kita pada Jumat kali ini, ada 3 ujian manusia yang Allah berikan perlu kita sadari. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang pertama adalah ujian perintah yang harus kita kerjakan. Di dalam agama Islam
Banyak sekali perintah-perintah yang wajib untuk kita kerjakan, seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, dan menepati janji. Ini semua adalah ujian manusia yang Allah berikan untuk menguji kita, sesiapa yang imannya yang jujur dan sesiapa yang imannya dusta. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang hendaknya kalian menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian hendaknya kalian melakukannya semampu kalian. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan merupakan ujian untuk dikerjakan semampunya, tapi bukan untuk semaunya. Untuk itu, mari kita ingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan perintah yang wajib untuk dikerjakan. Bahkan perintah tersebut merupakan perintah di luar nalar manusia, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, yang sudah lama ditinggal di padang pasir tandus. Namun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah tersebut hingga Nabi Ibrahim dinyatakan lulus atas ujian tersebut. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sangat layak dinyatakan sebagai kekasih Allah, Khalilullah, lantaran kepatuhannya dalam melaksanakan perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ujian yang kedua, ujian larangan yang harus kita tinggalkan. Di dalam agama Islam juga banyak sekali larangan-larangan yang harus kita tinggalkan, seperti minum-minuman yang memabukkan, berjudi, berzina, berdusta, korupsi, menipu, dan berkhianat. Semua larangan ini adalah ujian manusia yang Allah berikan untuk kita tinggalkan. Untuk itu, mari kita ingat kembali kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan makar dan rayuan istri seorang raja yang terpesona akan ketampanannya. Namun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tidak tergoda untuk melakukan perbuatan keji tersebut dan lulus dalam menghadapi ujiannya. Karena kelulusan itulah Allah jadikan ia sebagai salah satu pembesar dan orang penting di dalam kerajaan. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf alaihissalam juga dapat digolongkan dan dijadikan contoh seorang yang mendapat perlindungan Allah di hari tiada lindungan kecuali lindungannya, yaitu
Seorang lelaki yang diajak oleh wanita cantik lagi hartawan untuk berzina, namun ia meninggalkannya lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujian manusia yang diberikan Allah yang perlu kita sadari. Yang ketiga adalah ujian kesusahan yang harus disabari. Selain dari kenikmatan yang Allah karuniakan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari sesuatu yang tidak disenanginya, baik berupa musibah, penyakit, kesusahan, maupun berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu adalah ujian yang Allah berikan agar seseorang menjadi insan yang pandai bersabar. Untuk itu, mari kita ingat kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan penyakit yang menyerang seluruh tubuhnya kecuali hati dan lisannya, sehingga dengan keduanya ia selalu berbaik sangka dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena penyakit yang begitu parah, Nabi Ayub dijauhi masyarakat dan orang-orang terdekatnya, hingga ia diasingkan di dekat pembuangan sampah. Namun dalam kondisi demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar hingga Allah pun menyatakan beliau lulus dan menyembuhkannya dari segala macam penyakitnya. Demikianlah Nabi Ayub alaihissalam lulus, dan Allah kabarkan kepadanya bahwa ia termasuk yang diberikan, bahwa ia termasuk dari sebaik-baik hamba karena ketaatan dan kesabarannya atas musibah yang telah Allah berikan. Maka sesiapa yang senantiasa bersabar atas musibah dan kesusahan yang ia hadapi sekarang ini, maka ia layak dinyatakan sebagai pemilik iman yang jujur dan layak mendapatkan gelar sebagai sebaik-baik hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والميهن وسوء الفتن والميهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة